Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nanya kemarin di Q&A si branding edisi tanggal berapa kemarin? Tanggal 8 Mei 2020. Hari ini ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan pertama dari Kak William. Saya bacain dulu nih. Gimana caranya startup sebuah brand pada UKM? Oke, gimana caranya? Kapan kali ya? Gitu. Kapan? Terus stepnya apa aja? Oke, jadi sebenarnya gini, bikin brand itu eh, kesannya kan ya, kesannya adalah bungkusnya gitu. Lagi-lagi saya mau bilang brand itu secara keseluruhan, bisnisnya, positioningnya, cara dia milih solusinya, cara dia milih masalahnya, kayak gitu, cara dia milih positioning dari masalah tersebut, kayak gitu, sampai di ujung sampai aktivasi brandingnya, itu semua terangkum dalam kata brand sebenarnya. Sehingga aktivitas itu jadi branding, lalu karena brand plus ingan aktivitas kayak gitu, lalu itu membangun sebuah brand dari dalam persepsi orang, persepsi market, kira-kira kayak gitu. Jadi bagaimana kapan membuat brand? Pada dasarnya gini, sebenarnya kalaupun tidak didesain dari awal, apalagi UKM ya, kadang-kadang UKM kan selalu berpikir jualan apa nih, produk apa nih, kayak gitu, apa nih yang laku, ya kan, kayak gitu. Jadi itu hal yang sangat wajar, semua orang melakukan hal itu, kayak gitu. Kadang-kadang ya udah, yang penting cari duit dulu, it's okay, nggak apa-apa. Karena itu uh, yang paling pertama memang sebenarnya kalau UKM mau bikin brand kayak gitu, maka dia lakukan dulu validasi ulang, kayak gitu, validasi ulang ke volume pertama, kayak gitu. Siapapun di grup ini pasti uh, siapapun di grup isi branding roadmap pasti udah pegang ya uh, apa ebook premium saya, kayak gitu. Nah, bisa balik lagi ke volume satu yang paling sederhana. Sebenarnya volume satu kalau mau dipanjangin itu panjang banget mas, tapi kalau kepanjangan kan ya nanti nggak kebaca sama UKM. Jadi saya pendekin sekompak mungkin, sesederhana mungkin, sehingga orang itu bisa harapan saya bisa memahami maksud saya. Kata kuncinya adalah kata kuncinya uh, balik lagi bagaimana membuat sebuah brand, kayak gitu. Starting sebuah brand, maka dia harus balik pertama, yaitu memvalidasi playing fieldnya, kayak gitu. Playing fieldnya itu divalidasi, benarkah dia berada di tempat yang tepat, kayak gitu. Apakah dia pemain bola? Oke, dia pemain bola. Lalu apakah dia pemain bola yang bermain bola di lapangan sepak bola? That's another question, ya enggak, kayak gitu. Seringkali pemain basket main di lapangan bola, atau pemain golf main di lapangan basket, kayak gitu. Itu yang terjadi di UKM kita. Jadi dia itu tidak tahu main apa. Kalaupun sudah tahu dia main apa, dia tidak tahu dia main di mana, kayak gitu. Kalau anda jualan makanan, makanan itu ada dua, kayak gitu ya. Kalaupun ada banyak ya, let's say gini, gak usah bilang ada dua lah, nanti kadang bisa aja jadi banyak. Kata ini, jualan makanan itu bisa bisa salah satunya adalah makanan sebagai destinasi kuliner, that's it, kayak gitu. Yang kedua, makanan sebagai makanan yang dikonsumsi, yang paling gampang nih ya pak, yang paling gampang dikonsumsi di rumah, gitu ya. Paling gampang sekarang lagi work from home semua, kayak gitu. Jadi uh, kayak frozen food, kayak gitu gitu lah ya, kayak makanan sembako, kayak gitu gitu. Itu sesuatu yang dimakan di rumah, kayak gitu. Ada yang kedua, makan di tempat makan atau dine in kuliner, kayak gitu. Itu industri makanan, kayak gitu. Tapi kalau kita turunin kategori industrinya, tidak sama, kayak gitu ya. Jadi paling pertama yang harus dilakukan sama brand dari apa, UKM, kalau mau bikin brand serius nih, kalau mau bikin brand serius, maka dia harus balik lagi ke yang paling pertama, di volume pertama. Saya berada di kategori market yang mana, gitu. Saya di industri apa, industri kategori market kategorinya apa, kayak gitu. Kategori industrinya apa, sama aja lah, kayak gitu. Market kategori industri sama, kayak gitu. Jadi turun, misalnya makan, turun ke kuliner. Kuliner turun, kuliner apa, sate misalnya, kayak gitu. Nah, berarti dia bermain di kategori industri kuliner sate, kayak gitu. Itu paham dulu, kayak gitu. Kayaknya kan sederhana ya. Ya saya tuh jualan bakso, berarti saya kan jualan tas, berarti it's sederhana. Tapi kadang-kadang begitu tanya jualan apa, tas apa, ya tas aja lah, gimana sih, kayak gitu. Itu banyak banget loh UKM kayak gitu, kayak gitu. uh, dia nggak tahu dia sebenarnya customernya siapa, karena dia juga jadi nggak tahu playing field dia di mana. That's very very
apa namanya, masalah dalam banget buat UKM. Dan wajar juga kenapa UKM punya masalah di situ, ya lagi-lagi karena kita nggak pernah belajar bisnis secara serius ya kan, di apa namanya, eh, di sekolah gitu ya, nggak ada pelajaran formal yang bahas bisnis, ngebahas brand kayak gitu, sehingga kayak gitu ya lewat aja kayak gitu, sehingga orang pertama kali jualan, pertama kali bikin apa namanya, bikin starting sebuah bisnis kayak gitu ya, walaupun belum bisnis masih jualan ya, semuanya by intuition aja kayak gitu semuanya. Kalau bahasa orang Surabaya tuh bonek gitu, bondo nekat, ya nggak sih, ya itu yang apa namanya, yang biasa terjadi di UKM kita. Jadi pertama itu dulu, pastiin dulu volume satunya selesai kayak gitu. Volume satu itu nyelesain apa sih, satu kategori marketnya kayak gitu, playing fieldnya di mana. Kalau sudah tahu playing fieldnya apa, maka dia akan jadi tahu dia menyelesaikan masalah apa kayak gitu. Kalau dia tahu menyelesaikan masalah apa, maka dia jadi tahu siapa yang punya masalah itu kayak gitu. Jadi urutan itu tuh harus clear dulu kayak gitu. Baru setelah apa namanya, setelah bab satu itu selesai, volume satu itu selesai kayak gitu, nanti bisa bertahap kayak gitu, bertahap ke volume 2, 3, 4, dan 5 kayak gitu. Jadi setelah volume satu selesai, playing fieldnya apa, kategori marketnya kayak gimana, siapa tahu siapa marketnya, siapa menyelesaikan masalah apa kayak gitu. Lalu pikirkan yang kedua kayak gitu, pikiran yang kedua adalah kasih nama ya, kasih nama gitu. Saya kasih judul 1, 2, 3, 4, 5 itu saja nih urutan itu aslinya itu sebuah urutan yang sebenarnya memudahkan orang untuk berpikir, oh aku sekarang tahapnya di mana nih, oh aku sekarang belum tahu kategori marketku, ya di situ dulu gitu, jangan ke yang lain-lain kayak gitu. Jadi bab 1 volume 1 udah selesai, kita geser ke volume 2, yaitu kasih nama dong. Kalau kasih nama, merek yang bagus dong kayak gitu. Kamu mau nggak brand kamu diingat orang? Mau kayak gitu, kasih nama yang bagus yang mudah diingat orang dong gitu. Pengennya brandnya diingat tapi namanya susah, gimana ya kan. Jadi saya pernah bikin tulisan, brand kamu susah dilupakan, atau kamu sendiri yang bikin brand kamu dilupakan orang lain. Jadi jangan salahin orang lupa sama brand kita kalau kita sendiri yang bikin nama brandnya susah kayak gitu. Jadi orang juga nggak akan ingat kayak gitu. Saya punya teman kuliah ya, kayaknya keturunan ningrat gitulah, keraton gitu. Saya tuh nggak tahu keraton Jogja atau keraton Solo, saya lupa. Pokoknya ada Roro Raden gitulah ya gitu. Itu namanya panjang banget. Entah berapa kalimat ya, berapa kata ya, itu mungkin ada 7 sampai 10 kata kayak gitu. Saya punya temen itu kayak gitu, dan ya nggak ada ingat gitu kecuali bapaknya gitu. Ya mungkin sama dianya gitu, bapaknya, ibunya, dianya gitu. Sisanya ya susah kan kayak gitu. Jangan kan gitu, teman-teman kita lah kayak gitu. Berapa banyak sih orang yang hafal dengan nama kita, nama panjang kita? Gak banyak gitu ya kan gitu. Kebanyakan hanya ingat nama panggilan ya, karena nama panggilan itulah brand ya enggak. Nah, buatlah nama brand Anda tidak seperti nama panjang kayak gitu. Nama brand adalah nama panggilan kayak gitu. Kalau Anda ingin mudah diingat, berarti mudah dipanggil ya enggak. Mudah diingat, mudah dipanggil, mudah diucap kayak gitu ininya. Jadi buat yang simple ya enggak, kayak gitu. Udah selesai volume kedua, geser lagi ke volume ketiga ya enggak sih ya. Volume ketiga bahas apa ya? Oh sorry, itu yang nama itu volume ketiga ya, sorry. Yang kedua itu malah diferensiasi. Sorry, saya malah lupa kayak gitu. Diferensiasinya, jadi balik lagi ke volume 1, misalnya udah tahu nyelesain masalah apa, udah tahu target marketnya siapa kayak gitu. Lalu ini nanti nyambung sama pertanyaan nomor 2 dari Kak Josepi. Bisnis kita harus punya ini dong, harus punya perbedaan dong kayak gitu ya. Saya tuh sudah yakin dari dulu bahwa apa namanya, brand itu yang penting beda kok, nggak harus sama, jangan sama persis. Kalau kita bikin brand, maka kita harus bikin perbedaan. Perbedaannya dari mana? Ya gampang, kalau kita di volume 2 itu ada di scamper kayak gitu. Kasih scamper, pakai scamper. Apa nih? Saya jualan ayam, ayamnya diapain nih? Kayak gitu. Saya jualan bakpao, bakpaonya diapain nih? Kayak gitu. Kayak ganti bahannya, saya ganti bentuknya, saya ganti ya macam-macam kayak gitu. Misalnya pizza gitu ya, pizza bulat kan ya, pizza itu kayak gitu. Terus tiba-tiba ada loh yang bikin pizza setengah lingkaran, tahu kan kayak gitu. Ada brandnya lah, cari aja kayak gitu, pizza setengah lingkaran, dan itu hits kayak gitu. Tadinya pizza yang
selingkaran itu harganya mahal, sekarang ada pizza setengah lingkaran yang harganya sekitar 20.000, 25.000 sampai 30.000 satu porsi, dan itu hits banget kayak gitu. Kenapa? Karena beda. Yang kedua, dia membuka segmen terbaru gitu. Yang tadinya makan pizza itu nggak bisa sendirian, makan pizza itu rame-rame, pesta dan segala macam, sekeluarga. Sekarang makan pizza bisa makan sendiri berdua kayak gitu, buat nge-hangout bareng temen, ngedate kayak gitu. Itu membuka pasar baru. Akhirnya karena dia permainannya baru kayak gitu, maka diferensiasinya baru, dia ganti. Karena dia marketnya nih, misalnya tadi marketnya saya nggak mau target keluarga, saya mau target anak muda yang hangout sama temennya, misalnya kayak gitu, tapi makanannya pizza kayak gitu. Maka dibuat diferensiasinya, pizzanya berubah, bukan bulat tapi dilipat jadi setengah lingkaran kayak gitu. Tadinya topping jadi isian di dalam kayak gitu. Dan itu diferensiasi yang luar biasa kayak gitu. Itu membuat orang jadi baru nih, beda nih kayak gitu. Dan terbukti pas launching di mana-mana heboh banget kayak gitu. Ya ada faktor harganya juga dan segala macam, tapi di target marketnya heboh. That's it kayak gitu. Jadi selesaikan dulu kategori marketnya, kedua selesaikan dulu diferensiasinya, ketiga tadi saya jelasin mereknya kayak gitu. Nah, kasih nama yang bagus. Keempat, kasih bungkus gitu. Kasih bungkus tuh apa ya, bungkus kayak gitu. Perhatiin nggak sih kalau saya ngambil video tuh saya selalu pakai baju ini kayak gitu. Ini bukan baju saya cuma itu doang, enggak. Baju ini ada nama kayak gitu. Karena Radial ini adalah konsultan brand kayak gitu, digital branding agency kayak gitu. Maka salah satu bungkus dari bisnis ini kayak gitu adalah saya kayak gitu. Karena bungkus bisnis saya, maka saya tuh harus dibungkus dengan sedemikian rupa sehingga bisa merepresentasikan brandingnya Radial, ya enggak? Nah, karena itu saya pakai baju ini gitu. Dan baju ini merepresentasikan baju perusahaan lah gampangnya kayak gitu. Dan karena ini merepresentasikan baju perusahaan, ya saya harus konsisten dong bajunya. Kalaupun bajunya tulisannya nggak bentuk kayak gini tapi tulisannya sama gitu, Radial atau Radial di tengah kayak di mana kayak gitu, nanti saya bikin variasi. Tapi kata kuncinya sama, ada Radialnya di sini kayak gitu, ada identitas Radialnya, dan itu adalah bungkus gitu semuanya gitu. Kalau konsultan kayak saya, maka semuanya gitu, apapun yang bersentuhan dengan customer, maka itu adalah bungkusnya saya kayak gitu. Karena saya tidak bisa memberikan produk fisik kayak gitu di produk saya kayak gitu, karena saya sifatnya jasa. Saya kan nggak bisa ngasih, ya nggak kayak gitu. Karena saya nggak bisa ngasih produk jasa, ya artinya kan penampilannya kayak gitu, suasananya, komunikasinya, itu yang saya berikan kepada market lah. Kalau produknya misalnya ayam, ya ayamnya gitu ya, bungkusnya kayak gitu, penampilan ayamnya, representasinya kayak gitu, semuanya gitu. Jadi bungkus gitu. Tapi kalau di volume 4 kan banyak ya, logonya, kemasannya, tokonya, websitenya kayak gitu semua. Kata kuncinya di volume 4 adalah di mana semua ada touch point, maka di sana harus ada kemasan kayak gitu. Kalau touch pointnya adalah manusia, maka manusianya di otak-atik. Kalau touch pointnya adalah kemasan, maka kemasannya yang di otak-atik. Kalau touch pointnya adalah logo, maka touch pointnya logonya yang di otak-atik kayak gitu ya. Logo hampir universal, semuanya pasti di logo kayak gitu. Itu terakhir, baru aktivasi branding. Pastikan Anda bisa tahu seperti apa strategi yang harus dilakukan. Gampangnya gitu lah aktivasi branding itu. Aktivasi branding itu adalah tentang kegiatan branding yang dilakukan atau promosi kayak gitu, atau advertising kayak gitu yang dilakukan untuk memperkenalkan brand Anda kayak gitu. Nah, gimana cara nyusun strateginya, gimana cara bikin tulisan-tulisan segala macam. Nah, itulah kuncinya gitu. Itu kuncinya. Jadi Anda harus tahu gitu, harus bikin harus bikin strategi yang bisa memetakan marketnya siapa, kalimat di market itu dia butuh diberikan konten iklan kayak gimana, kalimatnya seperti apa kayak gitu, sampai ke teknisnya di sana. Jadi gimana caranya UKM, balik lagi tuh, gimana caranya UKM ngebangun brand buat bisnisnya kayak gitu. Saya bisa jawab gitu, ikutin aja isi branding roadmap, cukup kayak gitu. Isi branding roadmap bisa membantu UKM untuk ngebangun brandnya dari nol. Terima kasih.